Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kembali lagi kita pada podcast kali ini, podcast yang ke-49 ya, podcast Oif Umsu. Ya, pada podcast ini kita menghadirkan narasumber dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Sandika Alfala. Halo Sandika Alfala. Halo Bang. Halo, luar biasa ya. Gimana hari ini? Gimana puasanya? Ini baru pertama kali nih untuk di tahun 2026 kita mengadakan podcast di bulan puasa dan narasumbernya kamu pada hari ini. Gimana perasaannya? Alhamdulillah perasaannya sedikit agak gugup gitu karena Agak soal gugup. perkara pertama ini Bang. Pertama ya. Iya, Ya, ini kayaknya haus ini nih. itu dia. Haus ya? Iya. Haus, ya itu tentu saja haus, namanya lagi puasa gitu kan. Ya, biasanya tuh kalau kita kan podcast kan ada makanannya di sini. Ini mungkin karena ini karena di bulan puasa jam ini siang, ini pagi ya. Pagi jadi ya tahu sendirilah kita tidak hadirkan hal seperti itu. Nah, gitu. Oke, Sandika. eh ini biasanya kan kita ada beberapa pertanyaan ya. Pasti netizen ini bertanya-tanya nih terkait dengan himpunan mahasiswa yang hadir di UMSU, tepatnya berada di jurusan Ilmu Falak begitu. Nah, ini kita temanya yang itu kita bawa dari mahasiswa biasa ke ketua umum HMJ Ilmu Falak, yaitu perjalanan dan tanggung jawab baru. Itu tema kita pada hari ini. Baik. Apa kamu siap? Insyaallah siap. Siap Ya. ya, ini mungkin karena masih gugup ya, tambah lagi dingin ruangan ini. Oke, baik kalau begitu. Langsung saja nih Sandika, ya. eh Boleh dulu perkenalkan dulu namanya ya. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, tapi boleh dulu perkenalkan nama, mungkin asal dari mana, eh sekarang berada dari apa? Di HMJ sebagai apa dan lain sebagainya. Mungkin bisa disebutkan dulu seperti itu. Oke Bang. Baik, perkenalkan nama saya Sandika Alfalah. Saya merupakan mahasiswa aktif di program studi Ilmu Falak, tepatnya di semester 4 angkatan kedua. Jadi saya tinggal di Kampung Kolam. Nih, jadi ini Kampung Kolam ini di daerahnya di Tembung, tepatnya di Pasar 15. Pasar 15. Iya. Ya. Jadi tapi dengar-dengar kamu juga bergabung di ini ya, di OFUMS juga ya? Iya Bang, baru sekitar beberapa bulan belakangan ini juga aktif menjadi tim peneliti atau tim peneliti junior di OI Pungsu. Wah, luar biasa nih. Jadi dalam satu waktu itu ada 3 kegiatan ya. Jadi mahasiswa, ya jadi mahasiswa, terus jadi seorang ini bekerja. Yang ketiga jadi apa namanya di bagian HMJ gitu. Itu gimana tuh bisa ngatur waktunya seperti itu tuh? Jadi kalau mengatur waktu ini kembali lagi ke diri kita masing-masing ya Bang. Yang pertama pasti kita harus mempunyai prioritas pertama kita dari 3 kegiatan tersebut. Maka prioritas pertama pastinya itu kuliah. Sebagai Ya. mahasiswa, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yaitu menyelesaikan perkuliahan. Selesai perkuliahan baru saya alihkan dengan kegiatan di OIP. Karena kegiatan ini juga sangat penting untuk membangun daripada soft skill kita nanti ketika kita selesai daripada perkuliahan, telah lulus perkuliahan, sehingga ada yang bisa kita dapat dan ada yang bisa kita berikan. Lalu setelah itu, yang terakhir, baru saya gunakan waktu saya untuk menjadi ketua HMJ Ilmu Falak Wah, untuk di luar biasa. organisasi. Wah, keren keren keren. Luar biasa ya kawan-kawan ya, netizen sekalian. Nah, itu tuh gambaran tuh terkait dengan sebagai ketua dari HMJ untuk mengatur waktu tadi antara ketiganya. Nah, tapi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini sebelum menjadi ketua umum, ya, ketua umum di HMJ Ilmu Falak Fai Umsu, seperti apa sosok Sandika ini sebagai mahasiswa ilmu falak begitu. Jadi Bang, sebelum saya menjadi ketua HMJ Ilmu Falak, saya merupakan mahasiswa aktif seperti mahasiswa pada umumnya. Jadi di
semester 2 saya juga menjabat sebagai relator atau kita bilang dengan ketua kelas daripada semester 2 tersebut. Selanjutnya di semester 3 saya seperti mahasiswa pada biasa, saya aktif ikut kegiatan daripada kegiatan mahasiswa dan juga ikut beberapa kegiatan organisasi seperti IMM. Jadi di HMJ juga dari semester 1 saya juga bergabung di HMJ namun hanya sebagai anggota daripada bidang dakwah. Seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi sebelum kamu masuk kuliah, nah itu ada enggak beberapa kegiatan atau organisasi yang diikuti itu di lingkungan atau misalkan di sekolah sebelumnya gitu? Kalau untuk organisasi, alhamdulillah dari mulai MTS atau SMP itu saya aktif di IPM beberapa tahun. Selanjutnya di SMA, saya SMA di SMA Negeri 3 Medan. Saya aktif di Rohis Al Faris yang merupakan organisasi keislaman di SMA Negeri. Saya juga menjabat sebagai ketua umum daripada organisasi tersebut. Gitu. Wah, luar biasa ya. Keren, keren, keren. Nah, kalau gitu apa yang pertama kali yang membuat Sandika tertarik aktif di HMJ? Pertama yang membuat saya tertarik untuk aktif di HMJ itu saya ingin menggali lebih dalam daripada kemampuan di mahasiswa ilmu falak karena HMJ ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa dengan prodi. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ini yang aktif di program studi ilmu falak, kalau dengan ikut serta di dalam keorganisasian, terutama di HMJ Ilmu Falak, ini kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan tersebut bisa melibatkan masyarakat, bisa melibatkan orang lain di dalamnya. Kalau hanya sebatas mahasiswa datang lalu pulang seperti mahasiswa kupu-kupu itu mungkin saya rasa kurang, tidak akan mendapat bekal nanti ketika selesai daripada perkuliahan tersebut. Wah, Seperti luar itu. biasa. Keren ya persiapan untuk ke depan, untuk masa depannya ya. Luar biasa. Nah, kalau gini menurut kamu nih, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan kamu sampai di titik ini? Pastinya kalau memiliki pengaruh besar, Michael Jackson bukan? bukan. Jadi siapa? Yang pertama pastinya kedua orang tua saya yang Ah, selalu terus dan selalu mensupport. Kalau misalnya bukan karena orang tua yang memperbolehkan saya untuk ikut banyak kegiatan di dalam kampus ini, mungkin saya tidak bisa. Kalau misalnya orang tua membatasi, nak kamu bolehnya pulang jam segini harus sampai rumah. Nah, masalahnya orang tua kalau itu masalahnya kepada hal-hal yang positif, orang tua saya sangat mensupport, orang tua saya sangat mendukung dan memperbolehkannya. Sehingga itulah yang membuat diri saya semakin bersemangat pastinya dalam segala bentuk kegiatan yang diadakan baik itu di organisasi di HMJ Ilmu Falak ini, di mahasiswa ataupun nanti berkolaborasi dengan OIPUSU. Seperti itu, Pak. wah, keren ya. Dan ketika resmi terpilih nih, apa hal pertama yang terlintas di pikiran Sandika? Jadi ketika pertama kali terpilih, hal yang pertama terlintas di pikiran Sandika itu bagaimana bisa HMJ Ilmu Falak ini menjadi lebih baik ke depannya. Yaitu dengan meningkatkan daripada keilmuan kami. Karena sebenarnya secara garis besar keilmuan kami sebagai mahasiswa ilmu falak itu masih sangat kurang dalam hal ilmu falak. Maka bagaimana mengintegrasikan keilmuan kami ini di dalam organisasi ini. Bukan hanya organisasi biasa saja, karena ini organisasi ilmu falak, jadi seharusnya kami harus bisa mengintegrasikannya dengan keilmuan ilmu falak itu. Seperti itu, Pak. Ya, memang harus seperti itu. Karena ya untuk menambah wawasan lagi, memang kita butuh beberapa ilmu yang di luar dari kampus. Maksudnya masih di bagian ranah kampus lah, tapi kan di luar pelajaran gitu untuk mendapatkan di lapangannya begitu ya. Luar biasa, keren. Nah, oke.
Bagaimana, apa visi besar yang ingin diwujudkan untuk HMJ Ilmu Falak? Ada nggak? Sebelumnya udah kepikiran nggak ada buat ini udah ini ya, udah jadi ketua ya berarti ya? Iya Bang, Berarti sudah ada visinya? sebelumnya sudah ada visinya. Heeh. Ah, Ini sudah terbentuk belum? sudah alhamdulillah untuk visi dan misi itu sudah terbentuk dan sudah disampaikan ketika kemarin waktu rapat kerja. Apa boleh tahu nggak? Jadi secara garis besar visi yang ingin Sandika capai nanti ketika menjadi ketua HMJ Ilmu Falak. Mhm, Yang pertama itu secara keorganisasian mhm, HMJ Ilmu Falak itu bermutu. Maksud daripada bermutu itu aktif di universitas, aktif melakukan daripada kegiatan organisasi baik itu yang melibatkan mahasiswa lain, dan setiap kegiatan-kegiatan tersebut kami juga akan berusaha memposting, mempublikasi sehingga apa yang kami lakukan itu terlihat oleh orang luar dan dipandang dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya itu ada tentang keilmuan. hmm, Tadi seperti sama bagaimana hal yang terpintas di pikiran Sandi pertama kali, inilah yang menjadi visi besar Sandi itu tersebut, yaitu keorganisasian dan keilmuan. Dua hal ini yang sangat-sangat ingin Sandi capai, merupakan visi terbesar sebagai ketua HMJ Ilmu Falak di periode 2025-2026 nanti. Seperti itu, Bang. gitu. Kalau gitu untuk kedepannya itu ada nggak, sudah ada belum maksudnya rencana atau program-program yang sudah dibentuk? Kalau untuk program kerja itu sudah ada, Bang. Hmm, Alhamdulillah dalam waktu dekat juga ada satu program kerja dari bidang dakwah yang mana hal ini merupakan program kerja kajian astronomi mhm, sekaligus buka bersama yang nanti juga akan dilanjutkan dengan kegiatan OIP UMSU, yaitu ada sholat gerhana dan juga pengamatan tepatnya di tanggal 3 nanti ya, karena kita ketahui ada gerhana bulan. Selanjutnya itu ada program kerja seperti kunjungan daripada BMKG, sehingga kami berkunjung nih ke BMKG. Dari situ kami melihat dan mengekspor apa yang ada di situ, sehingga keilmuan kami bukan hanya sebatas daripada ilmu falak saja, namun terkait tentang cuaca dan lain sebagainya, itu di situ kami juga mendapatkan keilmuan. Selanjutnya ada pengamatan hilal, mungkin nanti kami ingin mengamatkan hilal bukan hanya dari biasa yang kami lakukan di OIP UMSU, namun kami ingin melakukan pengamatan hilal di luar daripada tempat ini, sehingga ada tempat baru, sehingga ada pandangan baru bagi kami. Jadinya ada keilmuan. Pastinya kalau misalnya di luar nih Bang, pasti kita ini kan menjumpai masyarakat yang bertanya, Bang ini gimana? Nah disitulah bagaimana kami bisa menjawab, bagaimana kami bisa mengkondisikan daripada hal tersebut, sehingga membentuk daripada karakter kami ketika menjumpai masyarakat, bagaimana cara kami menanggapinya, seperti itu. wah luar biasa. Jadi ini program yang udah jalan sudah? Untuk programnya alhamdulillah masih sedang berjalan, namun belum. Udah dirancang akan dilakukan di bulan segini untuk kalender kerjanya. Namun kegiatan ini masih belum berjalan. Oke, nih kalau misalkan tadi beberapa program itu digabungkan dalam satu waktu, misal, yang mana yang paling, Sandika atau kamu prioritaskan? Kalau ngomong tuh soal prioritas yang paling penting lah gitu ya ngomongnya. Iya, Bang. Nah itu tuh gimana? Yang mana yang paling penting antara beberapa, program-program tersebut gitu? Jadi ini kan merupakan hal yang sulit. Kalau bisa prioritas, kalau boleh milih satu, pasti saya milih apa ya? Kira-kira mungkin kunjungan di BMKG. Jadi di situ kenapa saya buat prioritas, karena belum pernah. Kalau untuk pengamatan hilal kan sudah sering dan aktif juga setiap bulannya dilakukan di sini. Iya. Cuman ini adalah nuansa baru ketika pengamatan hilal di luar. Namun kalau misalnya kunjungan yang kami lakukan nantinya ke BMKG itu, ini merupakan hal pertama dan hal baru yang kami lakukan selama ini. Dan bukan hanya itu, di samping itu juga kami bisa ikut serta jalan-jalan, refreshing kan setelahnya. Jadi ini juga membuat kita tidak ngumet lah. Kita tahu kehidupan kemahasiswaan
sebagai mahasiswa itu banyak tugas dari dosen yang deadline-nya cepat sekali. Jadi kalau misalnya dengan kegiatan ini mungkin bisa lebih membuka pola pikir kita, lebih menjadi refreshing atau hiburan bagi kami mahasiswa seperti itu, Pak. Ya benar. Jadi nggak hanya sekedar belajar, tapi butuh refresh juga biar Iya. supaya pikiran kita juga bisa terbuka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, begitu kan Iya, tepatnya ya? Bang, tepat kali. Ya luar biasa. Nah, kalau misalkan itu bagaimana sih peran HMJ untuk mendukung? Tadi kan udah dijawab ya, untuk mendukung pengembangan ilmu falak di kampus. Iya tadi Bang. Udah ya? Jadi iya. Jadi kami peran HMJ itu pastinya menjadi jembatan, penghubung Hmm. antara mahasiswa dengan keilmuan ilmu falak tersebut, Bang. Wah, luar biasa. Nah, kalau misalkan ini kamu punya harapan nih. Harapan kamu itu terhadap anggota dan mahasiswa ilmu falak ke depan itu apa? Jadi harapan terbesar saya ini kalau untuk anggota-anggota saya yang melihat ini, harapan saya pastinya cobalah yuk lebih aktif lagi di dalam keorganisasian HMJ Ilmu Falak. Ini rumah kita, mari kita majukan, mari kita bangun, mari kita bersihkan, mari kita perbaiki daripada rumah kita ini HMJ Ilmu Falak. Segala bentuk kegiatan yang kami lakukan ini sangat-sangat kami perlukan daripada keaktifan anggota ini. Kalau bukan kalian yang ikut serta dalam kegiatan ini, siapa lagi? Karena ini kegiatan dari kita untuk kita, seperti itu. Wah, sangat bersemangat sekali ya, luar biasa. Wah, ini seperti orasi kepemimpinan yang punya banyak anggota, ada 1000-an ya, luar biasa. Oke, kalau boleh nih, kalau kembali ke masa sebelum menjabat, apa yang mau disampaikan ke diri sendiri? Jadi kalau bisa kembali ke masa sebelum menjabat, jadi gini, ceritanya panjang nih Bang. Sebelum Wah, saya menjabat, sebenarnya saya belum sempat terpikir untuk terpilih menjadi ketua HMJ Ilmu Falak ini. mm-mm. Karena awalnya saya itu hanya disuruh, yuk Bang Sandi atau yuk Sandika Diajukan, ikut, ya diajukan. diajukan, yuk ikut mencalonkan daripada sebagai ketua Umum HMJ Ilmu Falak. Saya berpikir, kalau misalnya jadi ketua HMJ Ilmu Falak nanti takutnya sibuk, belum lagi ada kegiatan kampus, ikut serta juga sebagai diikut serta dalam OIB UMSU sebagai tim peneliti. Nanti kalau jadi ketua HMJ takutnya nggak bisa membagi waktu seperti yang tadi dibilang. Mm. Nah, namun secara perpikiran panjang terus dipikirkan, oke lah, yaudah nggak apa-apa dicoba. Toh belum tentu terpilih, palingan juga untuk terpilihnya itu sedikit lah harapannya. Nah, rupanya terpilih. Nah, ketika terpilih inilah menjadi hal yang sangat sangat di luar daripada ekspektasi Sandika. Jadi kalau misalnya bisa kembali ke masa lalu, saya ingin katakan pada diri sendiri bahwasanya jangan takut untuk menjadi ketua umum HMJ Ilmu Falak, tidak seperti sesulit dan apa ya, di luar ekspektasi yang Sandi pikirkan. Itu bisa dengan mudah, itu bisa dengan mudah kita lakukan kalau memang kita mau untuk berubah, kita mau untuk bergerak, seperti itu mungkin. Oke, luar biasa. Ini kalau misalkan ini nih, buat satu kalimat, menjadi ketua umum bagi kamu adalah? Menjadi ketua umum bagi saya adalah sebagai contoh, sebagai figur yang memiliki peran sangat penting untuk bergeraknya suatu organisasi. Seperti itu. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Wah, keren banget nih ya. Ini penampilan narasumber kita ya dari HMJ, Ketua HMJ Ilmu Falak. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi tadi kalau misalkan kita pengen masuk atau bergabung menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Falak di FAI UMSU, itu gimana cara masuknya? Itu langsung masuk aja atau ada jalur-jalur lagi yang gimana? Gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke program studi ilmu falak ada beberapa jalur Bang. Oh, ada brosurnya ya? Iya ada brosurnya Ada brosurnya. nih Boleh, boleh kita memang dulu dengar saja. disediakan. Ya, ini luar biasa. Ya, ya ini brosurnya terbaru ya, tahun 2000 akademik 2026 2027 ya. Iya benar kali Bang. Ya, jadi kalau saya baca di sini, wah ini banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ya. Ya, oh ya kita ada beberapa kolaborasi juga dengan OIFUMSU. Oke, tadi cara masuknya gimana? Ada jalur-jalurnya nggak tidak?
Jadi kalau misalnya masuk sebagai mahasiswa program studi ilmu falak, seperti yang dijelaskan ada 6 jalur. Mm-mm, Yang pertama mm-mm. itu jalur undangan. Iya. Selanjutnya itu ada jalur bebas tes, Mm-mm. ada jalur kedokteran, ada jalur prestasi, jalur beasiswa dan juga jalur tes online. Berarti ini ada 6 jalur ya? Iya, Pak. Oh, luar biasa. Jadi kalau misalkan mau bergabung kita ngubungin kemana? Kalau misalnya ingin bergabung ke program studi falak, di sini juga tertera ada nomornya. Oh iya ini ya, ini ya. Iya. Ini rekan-rekan bisa lihat di sini nih. Ya. Ini kelihatan? Ya, nih. Nanti editor nih bisa dilihat nih, bisa di zoom nih ya. Ya bisa di zoom. Nah, oke, kalau bergabung lewat nomor situ, terus kalau boleh tahu nih ya, kan banyak ini nggak tahu nih kalau misalkan mau bergabung, apa itu ilmu falak? Nah, Iya. apa itu ilmu falak dulu? Baik. Hmm. Jadi ilmu falak ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Hmm. Secara khususnya ilmu falak ini berfokus daripada 4 bidang. Yang pertama itu tentang akurasi al-kiblat. Hmm. Yang kedua itu ada tentang waktu sholat. Terus yang ketiga ada tentang penentuan awal bulan daripada bulan Hijriyah atau tahun Islam. Dan yang keempat, yang terakhir itu tentang fenomena-fenomena astronomi seperti gerhana bulan maupun gerhana matahari dan fenomena astronomi lainnya. Berarti Seperti itu, Pak. kalau misalkan secara umum juga bisa gitu kan Iya. belajarnya. Jadi ilmu falak ini bukan hanya tentang umum Mm-mm. secara astronomi mendasar, tapi juga mengkaitkannya tentang astronomi Islam. Jadi kalau kita singkatnya itu berkaitan dengan waktu-waktu ibadah. Iya, tepat sekali. Luar biasa, ya. Jadi ini sudah semester berapa? Saya di semester 4 angkatan kedua. Angkatan kedua, semester 4 angkatan kedua berarti jurusan ilmu falak masih Baru baru. ada, masih ada 3 angkatan dan saya angkatan yang kedua. Ya, oke, luar biasa. Ini ada potongan-potongan lagi nggak kira-kira Iya. kalau misalkan pengen bergabung? Ya Bang, jadi di program studi ilmu falak ini merupakan program studi yang paling murah untuk biaya perkuliahannya dengan potongan sampai dengan 50%. Di UMSU? Di UMSU. Di UMSU. Dari semua jurusan ini yang paling murah, namun murah hanya secara harga, secara kualitas itu sangat luar biasa. Kita ketahui bahwasannya kami di mahasiswa program studi ilmu falak ini, kalau misalnya bisa dibanding-bandingkan dengan program studi ilmu falak di luar sana, kamilah program studi ilmu falak yang paling lengkap fasilitasnya. Iya. Boleh nanti teman-teman hadir di sini, kita ada OIP UMSU di atasnya, dan di lantai 3-nya itu ruang kelas kami, dan satu-satunya program studi S1 yang berkuliah di ruang kelas daripada program Pasca sarjana. pasca sarjana atau S2. Jadi fasilitas S2 itu kami rasakan sebagai S1 ini. Wah, luar biasa ya, luar biasa itu sangat lo ya. Ya, itulah tadi penjelasan ya dari narasumber kita ya yang terkait tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ya. Terus kita di sini tanya terkait dengan program Nufalak ya. Iya, Pak. Nah, itu bagaimana sudah dijawab. Kalau gitu dalam podcast kali ini podcast yang ke berapa ini? 49. 49 saya sampai lupa ya. Podcast yang ke-49. Jadi kita hadirkan beberapa narasumber yang berkaitan dengan ilmu falak ya tentu saja itu berkualitas. Yang nanti teman-teman bisa dengar kembali di YouTube-nya OIF UMSU. Kalau gitu pada podcast kali ini saya akhiri. Nun kolami wa baisurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.